Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Pupitri, NIM 1814090006. Saya dari kelompok 4 dalam mata kuliah media pembelajaran sejarah. Kelompok 4 di sini akan membahas mengenai media 3 dimensi. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu apa pengertian media. Secara sederhana, media berarti pengantar pesan dari seorang pendidik kepada peserta didik. Secara lebih luas, media diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengantarkan pesan dari seorang guru atau pendidik kepada peserta didik atau murid untuk meminimalisir terjadinya noise ataupun hambatan-hambatan. Dalam mata pelajaran sejarah, media 3 dimensi sangat membantu dalam menjelaskan materi yang berhubungan, salah satunya tentang peninggalan kerajaan Hindu-Buddha ataupun Islam di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Candi Prambanan sebagai salah satu candi peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Ini merupakan salah satu contoh dari miniatur Candi Prambanan berupa media 3 dimensi. Terlebih dahulu saya jelaskan tentang media 3 dimensi. Media 3 dimensi di sini yaitu media yang dapat kita lihat dari arah pandang mana saja, yang mempunyai dimensi tinggi, dimensi luas maupun dimensi ketebalannya. Media ini dapat sangat membantu dalam menjelaskan materi-materi yang tidak memungkinkan kita menjelaskannya secara audio maupun audiovisual, ataupun untuk bisa lebih memperjelas penjelasan materi mengenai keterangan dari media visual. Candi Prambanan merupakan salah satu candi Hindu yang merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Candi Prambanan ini kita kenal juga sebagai Candi Roro Jonggrang. Candi ini dibangun untuk dipersembahkan kepada Trimurti yang merupakan 3 dewa dalam kerajaan Hindu. Yang pertama yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, yang kedua Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, yang ketiga yaitu Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Lokasi dari Candi Prambanannya ini yaitu terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini sekarang sudah dinobatkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Candi ini dibangun pada tahun 855 Masehi dan dibangun pada masa Rakai Pikatan. Pada Candi Prambanan ini, seperti candi-candi lainnya, terdapat relief di sekitar dinding candi ini. Salah satu dari relief Candi Prambanan ini menceritakan tentang kisah Ramayana, yaitu tentang kisah Sinta, istri dari Dewa Rahma, dan juga menceritakan tentang kisah Krisnayana, yaitu tentang Dewa Krishna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandairawan dengan NIM 1814090035. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang arsitektur Candi Prambanan. Yang mana Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi yang terindah di Asia Tenggara. Menurut prasasti Siwarga, candi ini mulai dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, pertengahan abad ke-9, dari kerajaan Mataram kuno. Candi Prambanan merupakan tradisi arsitektur Hindu yang terbesar pada kitab Wastu Sastra, berpola denah mandala dan mengikuti bentuk gunung Mahameru. Kompleks Candi Prambanan juga mengikuti konsep kosmologi Hindu yang terbagi menjadi beberapa
lapisan ranah alam atau lokal. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya tentang arsitektur Candi Prambanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Widya Safitri, NIM 1614090103. Baik, saya akan menjelaskan sejarah Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi Hindu yang terbesar di Indonesia sekaligus candi termegah di Asia Tenggara. Menurut prasasti Siwarga, Candi Prambanan ini dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, pertengahan abad ke-9 dari Kerajaan Mataram kuno. Oleh karena itu, yang masih misterius, pusat kerajaan pindah ke Jawa Timur di akhiri abad ke-10. Candi yang megah terbengkalai dan sebagian tertimbun material letusan Gunung Merapi. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 dan menjulang setinggi 47 meter di berbagai ornamen yang mengagumkan. Candi Prambanan terletak 17 km ke arah timur dari pusat kota Jogja. Kompleks Candi Prambanan diperkirakan ada sekitar 240 candi besar dan candi kecil yang ada di Prambanan tersebut. Hanya 18 candi yang berhasil dipugar, sisanya hanya tumpukan batu yang berserakan. 3 dari candi 8 utama disebut Candi Trimurti, dipersembahkan untuk dewa Hindu tertinggi. Yang pertama Dewa Brahmana sang pencipta, yang kedua Dewa Wisnu sang pemelihara, dan Dewa Siwa sang pemusnah. Candi Siwa yang berada di tengah-tengah adalah bangunan terbesar dari kompleks Candi Prambanan dan memiliki 5 ruangan: timur, selatan, barat, utara, dan sebuah ruangan utama di dalam Candi Prambanan tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sukma Wahyuni, NIM 1814090038 dari kelompok 4 yang mendapatkan tugas untuk membuat miniatur candi candi peninggalan sejarah, salah satunya itu Candi Prambanan, di mana materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu letak Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi terbesar dan termegah yang ada di Jogja dan menjadi destinasi wisata yang ada di Jogja. Candi Prambanan adalah salah satu candi peninggalan umat Hindu terbesar dan termegah yang berada di Indonesia. Letak Candi Prambanan terbilang cukup unik, di mana kompleks Candi Prambanan terletak dalam 2 kabupaten dan 2 provinsi. Halaman kompleks candi ini terletak pada Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sedangkan gerbang utama berada di Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di mana Candi Prambanan merupakan salah satu candi umat Hindu terbesar serta memiliki arsitektur tinggi. Pada awalnya candi ini berdiri untuk menandingi Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha dan menandingi Candi Sewu yang letaknya cukup dekat dengan kompleks Candi Prambanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Khalidah dengan NIM 1814090034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul Candi Borobudur, yang mana nama Candi Borobudur berasal dari 2 kata, yaitu bara dan bodur. Dalam istilahnya, bara memiliki arti kompleks biara dan kata bodur mempunyai arti di atas. Jika digabungkan, bara bodur itu menjadi kata yang biasa kita bilang yaitu Borobudur, yang berarti kompleks biara di atas. Candi Borobudur terletak tepat di atas sebuah bukit sebagai kompleks biara yang sungguh megah, sesuai namanya yang berarti kompleks biara di atas.
tidak ada yang tahu pasti mengenai siapa yang membangun Candi Borobudur. Tidak ada bukti tertulis maupun bukti-bukti lainnya yang mengandung dan menjelaskan sejarah pasti tentang Candi Borobudur terbesar ini. Selanjutnya yaitu setelah penemunya, para peneliti hanya memperkirakan bahwa Candi Borobudur itu dibangun sekitar tahun 750-an sampai 800-an Masehi. Perkiraan waktu pembangunan ini pun didasarkan pada perbandingan antara jenis aksara yang telah ditemukan tertulis di kaki tertutup Karma Wibanga di Borobudur dengan jenis aksara umumnya yang digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Atas dasar ini kemudian memperkirakan bahwa Candi Borobudur ini dibangun pada masa kerajaan dinasti Sailendra di Jawa Tengah yang bertepatan antara kurun waktu 760 sampai dengan 830 Masehi. Mengenai lokasi, memilih lokasi di atas perbukitan tinggi dan arsitektur yang rumit. Candi Borobudur ini melalui proses pembangunan dengan memakan waktu dari 75 sampai dengan 100 tahun. Candi Borobudur ini pun diperkirakan baru benar-benar rampung 100% pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825-an. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumetri Nariza Putri, NIM 1814090022. Saya dari kelompok 4 mendapatkan tugas untuk membuat media 3 dimensi atau media benda, yang mana di sini saya membuat media benda yaitu berupa miniatur dari Candi Borobudur. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu pendiri dari Candi Borobudur. Menurut beberapa sejarawan dan berdasarkan pada catatan sejarah, belum ada yang dapat memberikan bukti dan perkiraan yang pasti mengenai siapa pendiri awal dari Candi Borobudur ini. Catatan sejarah hanya menyebutkan bahwa pendiri Candi Borobudur ini didirikan pada masa kejayaan dinasti Wangsa Sailendra. Ada juga yang berpendapat bahwa Candi Borobudur ini didirikan oleh seorang raja yang bernama Samaratungga pada abad ke-8. Samaratungga ini merupakan raja dari kerajaan Mataram kuno yang juga keturunan dari Wangsa Sailendra. Keberadaan Candi Borobudur ini pertama kali ditemukan oleh Thomas Raffles pada tahun 1814. Meski dikenal sebagai Candi Buddha, namun sempat ada ketidakpastian dari Candi Borobudur ini, apakah benar peninggalan dari agama Buddha ataukah peninggalan dari agama Hindu. Karena pada saat itu, kedua agama ini sangat kental di masyarakat. Dalam sejarah, diketahui bahwa masyarakat dinasti Wangsa Sailendra merupakan penganut agama Buddha yang beraliran Mahayana. Namun berdasarkan temuan yang didasarkan pada prasasti Sojormoto, dikatakan bahwa mungkin pada awalnya mereka juga beragama Hindu Siwa. Nah, disinilah kemudian letak ketidakpastian dari candi ini, apakah benar peninggalan dari agama Buddha ataukah agama Hindu. Mengingat di Pulau Jawa banyak sekali candi-candi Hindu yang didirikan yang lokasinya hampir berdekatan dengan Candi Borobudur. Kemudian setelah diadakan penelitian-penelitian oleh para ahli, akhirnya para sejarawan menetapkan bahwa Candi Borobudur ini memanglah peninggalan dari kerajaan yang beragama Buddha. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Febri Budiawan, NIM 1814090011. Di sini saya akan menampilkan yaitu proses pembangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur awalnya merupakan rancangan bangunan berupa stupa tunggal yang sangat besar yang memahkotai puncaknya.
Namun karena pertimbangan yang mengatakan bahwa stupa akan terlalu besar dan berat yang beresiko membahayakan jika diletakkan di puncak, maka stupa tersebut dibongkar dan digantikan dengan 3 barisan stupa dengan ukuran kecil dan stupa-stupa induk seperti sekarang ini. Megahnya bangunan Candi Borobudur sendiri berbagi ke dalam 10 tingkat yang berbentuk punden berunda, yang memiliki filosofi yang terkandung pada 10 tingkat bangunan Candi Borobudur tersebut adalah untuk melambangkan tahap dan proses hidup manusia. Bangunan Candi Borobudur memiliki 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya mempunyai atau terdapat pelantaran melingkar. Pada dinding candi juga dihiasi dengan kira-kira 2672 flanel relief serta terdapat 504 arca Buddha. Stupa utama Borobudur yang paling besar terletak di tengah sekaligus menjadi mahkota di puncak bangunan ini. Stupa puncak tersebut pun dikelilingi oleh 3 barisan dan dari 72 stupa berlubang yang terdapat arca Buddha yang duduk bersila di tengah-tengah bunga teratai sempurna dengan mudra atau dalam kurung sikap tangan. Adapun proses tahapan-tahapan dalam pembangunan Candi Borobudur adalah sebagai berikut. Tahap pertama. Pada tahap pertama, bangunan Candi Borobudur ini pembangunan dilakukan dengan meletakkan pondasi dasar pada bangunan candi. Karena tidak tahu kapan pastinya Candi Borobudur dibangun, tahap awal pembangunan kira-kira dimulai pada tahun 750 Masehi. Candi Borobudur dibangun di atas kontur perbukitan tinggi yang mana pada bagian bukit paling puncak diratakan guna membentuk pelataran datar yang luas. Bahan bangunan dasar Candi Borobudur adalah terbuat dari batuan andesit. Namun tidak seluruhnya. Untuk membentuk pondasi dasar Candi Borobudur, tanah pada bagian bukit dipadatkan dan ditutup material struktur batu sehingga menyerupai cangkang yang membungkus bukit tanah. Bagian bukit yang tersisa ditutup dengan struktur batu lapis demi lapis. Candi Borobudur pada awalnya memiliki rancangan bangunan yang sama persis dengan tingkatan bersusun piramida. Namun kemudian di susunan ini diubah dan diganti dengan rancangan 3 undakan pertama yang menutup struktur asli bangunan piramida yang diubah. Tahap kedua. Untuk tahap selanjutnya, tahap kedua pembangunan Candi Borobudur tidak memakan banyak proses pembangunan yang lama, karena pada tahap kedua ini hanya dilakukan proses penambahan 2 undakan persegi, pagar langkan, dan 1 undakan melingkar. Tahap ketiga. Pada tahapan ini, rancangan bangunan Candi Borobudur mengalami perubahan, yang mana undakan yang terletak di atas puncak dengan stupa induk yang memahkotoi puncaknya dibongkar dan diganti menjadi 3 undakan lingkaran kecil. Pada undakan ini kemudian stupa-stupa kecil dibangun berbaris dan melingkar. Adapun tahap keempat. Pada tahapan akhir yaitu tahap keempat, pembangunan hanya dilakukan sekedar perubahan-perubahan kecil dan tahap penyelesaian. Perubahan kecil pada bangunan Candi Borobudur hanya meliputi penyempurnaan relief, penambahan pagar langkan paling luar bangunan, perubahan tangga dan pelungkung atas gawang pintu serta pelebaran ujung kaki bangunan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Hamzah, NIM 18 40913. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan Candi Borobudur. Adapun alat disediakan yaitu gunting, roll, pulpen, kemudian dan lain sebagainya. Ada tahap pertamanya itu menyediakan kertas yang telah dilukis dalam gambar Candi Borobudur, kemudian digaris oleh pulpen sesuai ukuran yang telah
ditentukan. Ya, bisa kawan-kawan melihat dalam video bagaimana cara tahap pertama pembuatan miniatur Candi Borobudur. Ya, di sini melalui motongan lewat gunting sesuai ukuran yang telah ditentukan. Setelah itu melakukan pemasangan stik es krim ini sesuai ukuran yang telah ditentukan, kemudian melemkan miniatur ini. Bisa kawan-kawan lihat lewat video bagaimana cara melemkan stik yang telah diukur sesuai yang telah ditentukan. Setelah itu sudah sampai tahap di mana bentuk awal dari candi itu. Baik kawan-kawan, selanjutnya itu melakukan pemulihan dari Candi Borobudur ini berbagai ukur-ukuran, yaitu nanti ada bentuk-bentuk bulat-bulat dibuat dalam candi ini. Dan diiris oleh pisau sesuai bentuk yang kita tentukan. Selanjutnya melakukan penleman kepada candi tersebut. Baik teman-teman, di sini saya juga ditunjuk dari kelompok saya itu tentang materi tentang materinya, yaitu kapan Candi Borobudur berdiri, ya kan? Bagaimana bisa Candi Borobudur bisa ditemukan kembali? Di sini saya akan membahasnya. Setelah tahap membangun Candi Borobudur yang kurun waktunya kurang lebih 100 tahun lamanya, Candi Borobudur sempat menyatakan hilang karena sembunyi terlantar selama berabad. Pada saat itu Candi Borobudur terkubur di dalam lapisan tanah dan debu vulkanis akibat letusan gunung berapi. Kemudian lama-kelamaan tanah tersebut ditumbuhi pohon dan semak belukar sehingga masyarakat tidak tahu menahu tentang lahan di sekitar lingkungan mereka. Masa di situ ada kuburan candi raksasa karena saat itu Candi Borobudur benar-benar menyerupai bukit pada umumnya. Kemudian tidak diketahui kenapa Borobudur ditinggalkan dan dilantarkan selama itu. Namun menurut sejarah yang ada kemungkinan penyebab mengapa Candi Borobudur tinggalkan adalah pindahnya ibu kota kerajaan Medang oleh Raja Empu Sindok pada tahun 928 sampai 1006 Masehi ke kawasan Jawa Timur. Karena terjadinya bencana yang disebabkan oleh letus gunung berapi belum bisa dipastikan karena belum ada bukti yang kuat. Candi Borobudur kemudian ditemukan kembali pada tahun 1814 Masehi oleh pemerintah Inggris di Jawa yang dipimpin oleh Thomas Stafford Raffles yang memang memiliki ketertarikan pada sejarah dan kebudayaan Jawa. Raffles pun dianggap sebagai berjasa atas penemuan kembali Candi Borobudur dan mulai menarik perhatian dunia dengan menemukan keberadaan monumen yang pernah hilang ini. Kemudian pada tahun 1882 Masehi, bangun Candi Borobudur disarankan untuk segera dibongkar seluruhnya dan menyelamatkan relief maupun artefak yang tersisa karena maraknya pencurian dan kondisi kurang stabil saat itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang miniatur Candi Borobudur. Selanjutnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Purnamasari, NIM 1814090021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang letak Candi Borobudur. Lokasi Candi Borobudur sendiri terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah. Untuk alamat pasti dan lengkapnya, Candi Borobudur berada di Jalan Bandrawati, Borobudur, Kota Magelang, Jawa Tengah. Lokasi Candi Borobudur sendiri berada di tengah-tengah dan sangat strategis.
Candi Borobudur berada sekitar 100 km dari kota Semarang, jarak 86 km dari Surakarta, dan jarak 40 km dari Yogyakarta. Tepatnya terletak sekitar 40 km barat laut dari kota Yogyakarta. Borobudur terletak di atas bukit pada dataran yang dikelilingi dua pasang gunung kembar. Gunung Sindoro Sumbing di sebelah barat laut dan Merbabu Merapi di sebelah timur laut. Di sebelah utaranya terdapat Bukit Tidar, lebih dekat di sebelah selatan terdapat jajaran perbukitan Menoreh. Serta candi ini terletak dekat pertemuan dua sungai yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo di sebelah timur. Menurut legenda Jawa, daerah yang dikenal sebagai Dataran Kedu adalah tempat yang dianggap suci dalam kepercayaan Jawa dan disanjung sebagai Taman Pulau Jawa karena keindahan alam dan kesuburan tanahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.